Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan mengenai hasil identifikasi Aum Umum di SMP Perguruan Islam Arisalah, kelas 9 Buraidah. Sebelum kami mulai menjelaskan mengenai hasil identifikasi Aum Umum tersebut, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Triferen Abdul, Dina Rahmadani, Violan Mutiara Baari, Sylvia Agusti, dan saya sendiri, Nilina Fitri. Berdasarkan hasil identifikasi Aum Umum tersebut, ada 10 permasalahan yang akan kami jelaskan. Berikut penjelasan pertama berkenaan dengan jasmani dan kesehatan serta diri pribadi yang akan dijelaskan oleh Dina Rahmadani. Kepada Dina, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu dalam konsep jasmani dan kesehatan atau JDK terdiri dari 20 item. Realita atau hal-hal yang ditemukan dalam konsep JDK tersebut yaitu pada item masalah mengalami gangguan atau sakit mata. Pada nomor 36 terdapat 25%. Identifikasinya yaitu didiagnosis bahwa siswa tersebut mengalami gangguan atau sakit mata. Prognosisnya yaitu segera konsultasi terhadap dokter mata agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Alternatif solusinya yaitu siswa perlu diberi pemahaman yang lebih tentang mata dan juga konsultasi langsung kepada dokter. Materinya yaitu dengan memberikan tips yang bisa untuk menjaga kesehatan. Jenis layanan yang diberikan yaitu layanan informasi. Format layanannya yaitu format kelompok. Pihak yang dilibatkan yaitu guru BK di sekolah tersebut serta siswa kelas 9 Buraidah SMP Perguruan Islam Ar-Risalah. Kedua yaitu diri pribadi atau DPI terdiri dari 25 item. Realita atau hal yang ditemukan pada item masalah ceroboh atau kurang hati-hati pada nomor 43 terdapat 24%. Identifikasinya yaitu didiagnosis bahwa siswa ceroboh atau kurang hati-hati. Prognosisnya yaitu apabila siswa tersebut selalu ceroboh, itu akan merugikan dirinya dan akan berdampak negatif terhadap dirinya sendiri. Kemudian alternatif solusi yang diberikan yaitu siswa diberi pemahaman dan informasi sebelum melakukan sesuatu. Materinya yaitu lebih memotivasi siswa agar tidak ceroboh lagi. Jenis layanan yang diberikan yaitu layanan konseling individual dengan format layanan yaitu format individual. Pihak yang dilibatkan yaitu guru BK di sekolah tersebut, orang tua, serta siswa kelas 9 Buraidah SMP Perguruan Islam Ar-Risalah. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dina Rahmadani. Selanjutnya, lanjut kepada topik permasalahan hubungan sosial dengan ekonomi dan keuangan. Permasalahan tersebut akan dijelaskan oleh Triferen Abdul. Kepada Triferen Abdul, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan permasalahan yang kedua, yang ketiga, yaitu mengenai hubungan sosial atau HSO, terdiri dari 35 item. Jadi pada item masalah mudah dipengaruhi oleh orang lain, yaitu nomor 52 terdapat 12,28%. Sedangkan diagnosisnya yaitu mudah dipengaruhi oleh orang lain.
Kemudian prognosisnya yaitu apabila tingkah laku itu tidak dirubah akan berdampak kepada dirinya sendiri. Selanjutnya alternatif yang diberikan yaitu siswa diberi pemahaman dalam waktu bermain dan memilih teman. Kemudian materi yang diberikan oleh guru BK yaitu membuat permainan agar nantinya siswa memahami dan siswa dapat teguh dengan pendiriannya. Kemudian selanjutnya layanan yang diberikan yaitu layanan konseling kelompok. Dan format layanan konseling kelompok ini yaitu format kelompok. Kemudian pihak yang ada di dalam pelaksanaan layanan konseling ini yaitu guru BK dan siswa kelas 9 Buraida SMP Perguruan Islam Arisalah. Kemudian lanjut ke yang keempat, ekonomi dan keuangan atau EDK terdiri dari 10 item. Pada item masalah mengalami masalah karena mengatur keuangan sendiri, yaitu nomor 3 terdapat 30%. Diagnosisnya terlalu banyak keinginan, boros dalam pengeluaran. Sedangkan prognosis yaitu siswa akan terbiasa untuk tidak berhemat dan tidak akan bisa mengatur keuangannya serta tidak bisa mandiri dari segi ekonomi. Kemudian alternatif yang diberikan oleh guru BK yaitu siswa perlu diberi pemahaman terkait dengan permasalahannya, yaitu cara berhemat dan mengatur keuangan, serta memilah mana yang dibutuhkan dan mana yang diinginkan agar pengeluaran keuangan dapat teratur. Kemudian materi yang diberikan yaitu cara berhemat dan mengatur keuangan. Dan jenis layanannya yaitu layanan konseling perorangan. Kemudian format layanannya format individual dan pihak yang dilibatkan yaitu guru BK. Kemudian siswa kelas 9 Buraida SMP Perguruan Islam Arisalah. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Triferen. Lanjut, kita akan melanjutkan ke permasalahan tentang karir dan pekerjaan serta pendidikan dan pelajaran. Permasalahan ini akan dijelaskan oleh Sylvia Agusti. Kepada Sylvia Agusti, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan hasil identifikasi ini yaitu di bidang permasalahan yaitu karir, pekerjaan, pendidikan, dan pelajaran. Yang pertama itu bidang karir dan pekerjaan atau disingkat KDP yang terdiri dari 5 item. Pada item masalah pada item ini masalahnya yaitu belum mengetahui bidang yang cocok, yaitu terdapat pada nomor 127. Ada sekitar 60% siswa yang mengalami permasalahan ini. Nah, diagnosisnya adalah belum mengetahui bidang yang cocok dengan minatnya. Akibat atau prognosisnya yaitu jika dibiarkan maka siswa tersebut tidak akan tahu minat apa yang ia miliki selama ini. Nah, alternatif solusinya yaitu siswa perlu dibantu oleh konselor atau guru BK untuk memberikan pemahaman tentang minatnya, seperti mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah serta tes minat bakat. Selanjutnya dapat dilakukan layanan konseling, yaitu dengan jenis layanan penempatan dan penyaluran dengan format kelompok. Lalu diisi dengan materi pemahaman tentang ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Pihak yang terlibat di layanan ini yaitu guru BK dan siswa kelas yang diampunya. Yang kedua yaitu permasalahan pendidikan dan pelajaran atau disingkat dengan PDP yang terdiri dari 15 item. Nah, pada item ini masalahnya yaitu tidak menyukai mata pelajaran tertentu yang terdapat pada nomor 2. Ada sekitar 13,3% siswa yang mengalami permasalahan ini. Nah, diagnosisnya yaitu tidak menyukai mata pelajaran tertentu.
Akibatnya, jika dibiarkan, maka siswa tersebut akan selalu khawatir, bahkan sampai ia melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Ia kan tidak suka dengan mata pelajaran tersebut. Nah, solusinya, siswa perlu diberi informasi dan pemahaman cara menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan baik, serta cara menempatkan diri dalam lingkungan. Layanan yang dapat dilakukan yaitu layanan konseling individual dengan format individual. Lalu dengan materi pemahaman terhadap siswa agar ia dapat memahami dan mengerti dengan materi apa yang disampaikan. Nah, yang terlibat dalam layanan ini yaitu siswa tersebut dan guru BK. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sofia Agusti. Selanjutnya, kita akan membahas tentang permasalahan tentang agama, nilai dan norma, serta hubungan muda-mudi. Permasalahan ini akan dijelaskan oleh Yolan Mutiara Baari. Kepada Yolan Mutiara Baari, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu agama, nilai, dan moral. Terdiri dari 10 item. Pada item masalah, mengalami masalah karena takut berdosa, karena melanggar aturan agama. Adapun diagnosisnya, mengalami masalah karena takut berdosa, karena melanggar aturan agama. Prognosisnya, jika dibiarkan, maka siswa akan lebih melanggar peraturan agama, misalnya melakukan seks bebas ataupun narkoba yang dilarang oleh agama. Siswa perlu diberitahu pemahaman dan pengetahuan mengenai aturan agama yang dianutnya. Informasi tentang pemahaman agama. Adapun layanannya, yaitu tentang layanan informasi. Dan selanjutnya tentang adapun format layanan yang terlibat, yaitu layanan format individual. Adapun yang terlibat yaitu guru BK, siswa kelas 11, Bu Raida, SMP Perguruan Islam Risalah. Selanjutnya yaitu tentang hubungan muda-mudi, terdiri dari 5 item. Pada item masalah, menjadi salah tingkah karena diperhatikan oleh sesama remaja, pria atau wanita. Adapun diagnosisnya, menjadi salah satu tingkah karena diperhatikan oleh sesama remaja, pria atau wanita. Dan prognosisnya, siswa menjadi pemalu dan takut apabila bertemu dengan orang lain, jadi berdampak buruk untuk kedepannya bagi siswa yang bersangkutan. Yang terlibat yaitu siswa diberi pemahaman karena ia melihat itu ada hal tertentu yang mengganjal. Selanjutnya itu percaya dengan kemampuan yang dimiliki tanpa merasa rendah diri. Adapun layanannya itu layanan bimbingan kelompok. Dan selanjutnya format layanan itu forum kelompok. Ada pihak yang bersangkutan guru BK, siswa kelas 11, Bu Raida, SMP Perguruan Risalah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yolan Mutiara Baari. Permasalahan selanjutnya yaitu keadaan dan hubungan dalam keluarga serta waktu senggang yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama itu ada keadaan dan hubungan dalam keluarga, terdiri dari 25 item. Pada item ini, realita atau hal-hal yang ditemukan adalah munculnya masalah khawatir tidak mampu memenuhi tuntutan atau harapan orang tua ataupun anggota keluarga. Hal ini terdapat pada nomor 048
dengan frekuensi nilai 40%, yaitu siswa mengalami masalah pada bidang ini. Dan diagnosisnya itu siswa tidak tahu perannya dalam anggota keluarga dan sering tidak dihargai oleh anggota keluarganya. Dan prognosis yang didapat adalah jika hal itu terus dibiarkan, bisa menjadi beban dalam diri siswa dan siswa akan terus merasa rendah diri serta yang dikhawatirkan akan menjadi persepsi buruk bagi siswa. Lanjut, yaitu alternatif solusi yang bisa diberikan, yaitu siswa perlu diberi pemahaman tentang konsep diri dan perannya dalam anggota keluarga. Materi yang dapat diberikan yaitu cara memahami diri tentang perannya sebagai anak dalam keluarga dan untuk memenuhi harapan atau tuntutan dari orang tuanya. Seperti yang kita tahu, ada banyak hal yang menjadi tanggung jawab, tugas atau kewajiban seorang anak kepada orang tuanya, yaitu setiap anak harus menyayangi kedua orang tuanya yang telah dengan segala daya upaya berjuang membesarkan anak-anaknya agar kelak nanti menjadi orang yang berhasil di dunia maupun di akhirat. Patuh terhadap perintah orang tua. Orang tua akan sangat senang sekali jika anak-anaknya mau menuruti segala apa yang diinginkan orang tua. Namun, yang jelas, anak-anak tidak wajib menuruti kemauan orang tua yang melanggar ajaran agama ataupun melanggar hukum. Rajin beribadah dan selalu mendoakannya menjadi anak yang baik, rajin belajar, selalu siap membantu orang tua, dan menjaga nama baik orang tua, serta memberikan nafkah ketika kita sudah dewasa dan bekerja. Layanan yang dapat diberikan yaitu layanan bimbingan kelompok dengan format kelompok, di mana format kelompok adalah layanan yang diselenggarakan melalui suasana kelompok dengan anggota berkisar 8-12 orang. Jadi pihak yang dilibatkan dalam konseling ini yaitu guru BK, orang tua, serta siswa kelas 9 Buraidah SMP Perguruan Islam Arisalah. Dan permasalahan terakhir berkenaan dengan waktu senggang terdiri dari 5 item. Pada item masalah, kekurangan waktu senggang seperti waktu istirahat, waktu luang di sekolah atau di rumah, ataupun waktu libur untuk bersantai atau berekreasi dan bermain bebas. Terdapat pada nomor 151 dan dengan frekuensi 60% siswa mengalami masalah pada bidang ini. Identifikasinya yaitu diagnosis siswa terlalu sibuk dengan aktivitas sekolah dan aktivitas lainnya dan tidak bisa mengatur waktu. Prognosis yang didapat yaitu siswa akan kelelahan dengan aktivitasnya yang banyak dan bisa berdampak pada kondisi fisiknya dan tidak ada waktu istirahat atau untuk waktu berefreshing. Alternatif solusi yang dapat diberikan yaitu siswa perlu diberi pengetahuan dan pemahaman bagaimana manajemen waktu yang baik agar siswa tersebut dapat membagi waktu atau aktivitasnya sehingga waktu untuk istirahat dan waktu untuk dia beraktivitas dapat dijadwalkan dengan baik. Materi yang dapat diberikan yaitu cara memanajemen waktu. Kita dapat menjelaskan bagaimana cara memanajemen waktu yang baik kepada siswa. Seperti menetapkan tujuan. Pastikan kita tahu apa yang ingin kita capai, aktivitas apa yang mendukung pencapaian tersebut, apakah itu dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Selanjutnya itu lihat apa saja yang bisa membuang waktu. Seperti contoh, kita sekarang lebih terlena kepada smartphone. Yang ketiga, bisa diimplementasikan rencana manajemen waktu. Yang pertama, kita harus menentukan goals yang ingin kita capai dalam periode waktu tertentu dan membuat daftar rencana hal-hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, bedakan antara hal yang mendesak dengan hal yang diprioritaskan. Lakukan dulu pekerjaan yang mendesak sehingga kita tidak akan ketertinggalan. Dan yang ketiga itu tentukan hal-hal mana yang perlu dikerjakan duluan. Jika semuanya sama-sama penting, sebaiknya kita mengerjakan tugas yang paling mudah terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan tugas yang sulit. Jadi jenis layanan yang dapat diberikan kepada siswa itu layanan bimbingan kelompok dan layanan konseling individual dengan format kelompok ataupun format perorangan. Dan pihak yang dilibatkan dalam kegiatan ini yaitu guru BK,
serta siswa kelas 9 Buraidah SMP Perguruan Islam Arisalah. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 5 mengenai hasil identifikasi AUM umum di SMP Perguruan Islam Arisalah kelas 9 Buraidah. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.